Halo Friendzones, gimana kabarnya hari ini? Mimin doain semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita masih membahas alur cerita film fantasi horor terbaru 2021 yang berjudul Homunculus. Film ini cerminan dari film serial manga yang ditulis oleh Hideo Yamamoto yang menceritakan tentang seorang pria tunawisma bertemu dengan seorang siswa sekolah kedokteran yang membayarnya untuk menjadikan sukarelawan untuk prosedur bedah yang dikenal sebagai trepanasi, yaitu mengebor lubang di tengkoraknya dengan tujuan untuk membuka indera keenam. Jujur aja di film ini sedikit agak vulgar, jadi Mimin udah sensor bagian-bagian yang dianggap kurang pantas untuk dipertontonkan. Ditakutkan yang nonton juga bukan hanya orang dewasa, tapi anak-anak juga ikut nonton yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang masih di bawah umur. Tanpa basa-basi lagi, yang penasaran dengan videonya, simak terus videonya sampai habis ya. Film dibuka menampilkan tokoh utama kita yang sedang tertidur lelap di mobilnya dan dia bernama Susumu Nakoshi. Dia merupakan seorang tunawisma atau istilah lainnya yaitu orang yang gak punya tempat tinggal dan selama ini dia tinggal di mobilnya. Selama beberapa hari terakhir dia menolak ajakan dari tunawisma yang lain untuk mendirikan tenda bersama mereka. Diduga Nakoshi dulunya mengalami sebuah tragedi yang membuat dia hilang ingatan sehingga dia tidak bisa mengingat apapun. Suatu hari dia didatangi oleh seorang pria bertampang aneh yang mencari peserta untuk melakukan trepanasi. Pria ini bernama Manabu Ito atau bisa dipanggil Ito. Dia terus-menerus merayu Nakoshi supaya bisa diajak kerjasama untuk menjadikan relawan eksperimennya itu dengan imbalan 700.000 yen atau setara dengan 93 juta rupiah. Untuk lama eksperimennya itu selama 7 hari. Namun Nakoshi menyuruh Ito pergi dan membuang brosur yang diletakkan pria itu di kaca depannya. Esok harinya mobil Nakoshi ketahuan sudah diderek dan dia tidak bisa membayar biaya dereknya hingga dia pun setuju untuk menjadi relawan Ito dan membiarkan Ito mengebor tengkoraknya. Ito mengaku tertarik dengan trepanasi demi keilmuan. Dia tertarik pada manusia, indera keenam dan ingin menyangkal keberadaan ilmu gaib. Ayah Ito memiliki fasilitas lab karena ayahnya adalah direktur rumah sakit yang kaya. Kemudian Ito mulai melakukan operasi trepanasi pada Nakoshi menggunakan bor. Tapi sebelumnya Ito sudah mengasih obat bius ya supaya mengurangi rasa sakit saat proses pengeboran. Singkat cerita, malamnya Ito mengajak Nakoshi makan malam di sebuah restoran dan menjelaskan bahwa dia ini tidak percaya dengan roh, kekuatan supernatural, dan hal-hal gaib. Itu sebabnya dia melakukan eksperimen itu untuk menyangkal hal-hal tersebut. Lalu Ito mencoba dengan sebuah permainan pada Nakoshi untuk menebak kartu-kartu yang bersimbol bintang dengan cara menggunakan sisi kiri tubuhnya. Uniknya, ketika dia menutup mata kanannya dan menggunakan sisi kiri tubuhnya, dia bisa menebak kartu-kartu tersebut. Ketika Nakoshi hendak pulang, kebetulan saat itu lagi banyak orang. Tak sengaja dia kelilipan dan mulai melihat orang-orang itu berubah menjadi aneh. Dia melihat orang roknya berputar-putar, ada yang orangnya tipis dan masih banyak lagi. Lalu tak sengaja dia menabrak seseorang dan melihatnya dengan wujudnya robot besar, sehingga tak sengaja Nakoshi mendorong orang itu karena kaget. Tapi ternyata orang yang didorong itu adalah pimpinan Yakuza atau bisa dibilang mafia. Sehingga anak buahnya menangkapnya dan Nakoshi diancam akan dipotong kelingkingnya. Namun anehnya ketika Nakoshi menutup mata kanannya, dia bilang kalau jari Nakoshi yang akan dipotong itu adalah jarinya sendiri dan dia bilang kalau pisaunya itu sabit. Mendengar hal itu, tiba-tiba pemimpin Yakuza ini tangannya bergemetar dan tingkahnya aneh sampai-sampai mengeluarkan air mata. Setelah lolos dari Yakuza, Nakoshi mengungkapkan pada Ito bahwa dia melihat manusia yang aneh ketika hanya menggunakan sisi kiri tubuhnya.
Antara percaya dan tidak percaya, Ito menyuruh Nakoshi untuk melihat dirinya sendiri seperti apa bentuknya. Dan anehnya, setelah dilihat, Nakoshi tidak bisa melihat bentuk apapun dari Ito, berbeda dari orang-orang sebelumnya. Singkat cerita, setelah hari ketiga Nakoshi menjalani eksperimen, Ito meneliti dan menemukan bahwa Nakoshi dapat melihat homunculus. Homunculus itu bisa diartikan manusia buatan atau manusia mini dalam otak. Ito juga menjelaskan kalau bentuk-bentuk manusia yang dilihat Nakoshi sebelumnya itu berdasarkan trauma orang itu sendiri yang tercipta dari emosi dan kejadian masa lalu yang dialami orang tersebut. Ito mengajak Nakoshi pergi keluar untuk mengetes kemampuannya. Dia mengajak Nakoshi ke tempat para murid-murid SMA berkumpul. Tak disangka-sangka, pandangan Nakoshi tertuju pada seorang siswi yang menurut pandangannya adalah monster pasir. Itu berarti di dalam otak gadis itu juga terdapat homunculusnya. Nakoshi dan Ito mengikutinya sampai ke restoran, lalu Ito memberanikan diri mendekatinya dan yang terjadi menurut pandangan Nakoshi, kaki gadis itu berubah menjadi pasir dan menyatu dengan Ito yang nggak terlihat. Setelah gadis itu pergi, tiba-tiba wajah Ito penuh dengan jerawat yang berwarna kemerahan dan Ito memberikan sebuah handphone milik gadis tadi yang berhasil dicuri pada Nakoshi. Di HP itu Nakoshi mengetahui kalau gadis pemilik HP ini sedang dicari oleh ibunya. Karena penasaran, dia membuka IG-nya dan menemukan beberapa postingannya yang menulis caption aneh seperti penuhi aku menjijikan, tolong aku, dan masih banyak lagi. Pada saat itu juga Nakoshi didatangi oleh anak buah Yakuza kemarin dan dia dibawa ke pemimpinnya. Si pemimpin Yakuza ini menanyakan apa yang sudah Nakoshi perbuat kemarin. Lalu Nakoshi menjelaskan bahwa dia melihat robot dalam diri pemimpin Yakuza itu. Lalu Nakoshi menanyakan apakah ada hubungannya dengan robot dan sabit. Nakoshi mulai melihat lagi dengan mata kirinya dan yang terjadi dia melihat orang itu masih menjadi robot, namun kali ini di balik mata robot itu ada mata anak kecil. Pada saat Nakoshi diancam akan dibunuh, kepala robot itu menjadi kepala anak kecil sambil memegang sabit. Kemudian dia teringat akan masa kecilnya ketika dia dan temannya yang bernama Kazuo sedang bermain, tak sengaja menemukan sebuah sabit yang tergeletak. Kazuo yang sedang bermain dengan mainan robot-robotannya juga pengen sabit itu dan akhirnya mereka berebutan. Si anak Yakuza ini pengen nukar sabitnya sama robot-robotannya, namun Kazuo tidak mau ngasih. Sehingga tak sengaja si anak Yakuza ini memotong kelingking Kazuo sampai dia kesakitan. Dan dari kejadian itu, pemimpin Yakuza masih merasa bersalah atas kejadian masa lalunya sampai sekarang sehingga dia berubah menjadi robot. Dan itu juga merupakan alasan dia menyakiti orang lain demi menutupi penyesalannya terhadap Kazuo. Untuk menebus kesalahannya, dia memotong jarinya sendiri dan saat itu juga dia berhenti jadi Yakuza. Saat Nakoshi sedang berkumpul dengan tunawisma lain, tiba-tiba telepon milik Yukari, si gadis SMA itu, berdering dan meminta HP-nya untuk dikembalikan. Nakoshi membawanya ke mobilnya dan tak lama Yukari pun datang untuk mengambil HP itu. Nakoshi yang mengetahui kalau dia lagi dicari ibunya dan Yukari sempat menyinggungnya kalau Nakoshi seorang pengangguran. Kemudian Nakoshi membalasnya dengan kata-kata yang dia tulis di postingannya sendiri yang kalimatnya seperti ini, "Jika aku menyatu denganmu, semua menjadi nyata." Yukari mengetahui kalau Nakoshi sudah membuka HP-nya, akan tetapi Nakoshi terus-menerus mengulang kata-kata captionnya itu, dan seketika juga dia berubah menjadi manusia pasir berdasarkan penglihatan Nakoshi. Kepala pasir itu seketika juga berubah menjadi sepasang kaki sampai Miss P-nya kelihatan dan itu berbicara kepada Nakoshi seolah-olah dia menggoda Nakoshi untuk berhubungan. Dan akhirnya Nakoshi pun mengikuti kemauannya sehingga semua mulai berubah. Penyebab Yukari menjadi seperti itu karena mungkin ada masalah dengan ibunya dan dengan sekslah cara dia memberontak dengan orang tuanya. Sampai setelah berhubungan, Yukari kembali menjadi manusia seperti biasanya. Esok harinya di hari yang keempat telah terjadi sesuatu pada Nakoshi sehingga terpaksa menemui Ito di rumah sakit.
Saat dia sedang di ruang tunggu, tak sengaja dia melihat tangannya sendiri menjadi robot dan dia juga bertemu dengan seorang wanita yang wajahnya polos. Itu menjelaskan pada Nakoshi bahwa homunculus itu bisa berpindah setelah Nakoshi bertemu dengan Yakuza dan gadis pasir dan berhasil menyelesaikan masalah mereka. Namun setelah kejadian itu, masalah Nakoshi tiba-tiba bermunculan. Itu juga bilang kalau seseorang mempunyai masalah yang sama, maka homunculus mereka saling tertarik satu sama lain. Mendengar hal itu, Nakoshi menyuruh Ito untuk segera menutup kembali lubang di tengkoraknya karena sebelumnya dia hanya ditutup dengan kapas saja. Namun Ito tidak mau melakukannya karena sesuai perjanjian kalau eksperimen itu dilakukan dalam kurun waktu 7 hari dan itu masih hari keempat. Dia menuruti kemauannya dengan satu syarat, supaya Nakoshi bisa melihat homunculus Ito sekali lagi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau dalam pandangan kiri Nakoshi, Ito tidak terlihat. Kali ini nampak jelas kalau bentuk tubuh Ito itu sepenuhnya adalah air dan ada ikan kecilnya juga. Di mobilnya, Nakoshi terlihat sedang mencari sesuatu dan menemukan kartu namanya sendiri, dan di baliknya ada nama Nanako. Lalu ingatannya mulai muncul kalau dulunya dia merupakan seorang yang bisa dibilang kaya dan disukai para wanita. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nanako dan mereka sempat berkenalan. Ternyata si Nanako ini merupakan gadis yang Nakoshi temui di rumah sakit kemarin. Keesokannya, Nakoshi menemui Nanako di rumah sakit itu dan sempat menyapanya. Namun ternyata Nanako tidak mengenalnya karena dia juga mengalami hilang ingatan sama seperti Nakoshi. Setelah itu, dia mengajak Nanako ke sebuah apartemennya yang dulu sempat ditinggali oleh mereka berdua. Lalu ingatan Nanako tiba-tiba muncul yang menunjukkan tentang sebuah kecelakaan dan hal itu membuat dia merasa takut akan hal tersebut. Sehingga Nakoshi pun menenangkannya. Esoknya sudah hari ke-6, Nakoshi yang tidur dengan Nanako melihat kembali tangannya yang sebelumnya bentuknya menjadi tangan robot dan kini dia tidak melihatnya. Dia juga menyadari kalau wanita yang dia tiduri itu bukanlah Nanako yang selama ini dia kenal. Tak sengaja Nakoshi melihat sebuah bekas pengeboran di dahinya yang mirip seperti dia dan itu membuat Nakoshi shock. Dia menelpon Ito namun tidak ada jawaban dan Nakoshi terpaksa menemuinya di apartemennya. Sampai di sana dia juga tidak ada di apartemennya dan dia menelpon Ito sekali lagi untuk memastikan kenapa dia tidak bisa melihat homunculusnya. Setelah mendengar penjelasan dari Ito kalau semua yang dia lihat itu adalah ilusi yang berasal dari otaknya sehingga dia sudah tidak bisa lagi melihat homunculusnya sendiri. Itu berarti Nanako yang dia lihat sebelumnya hanya imajinasi Nakoshi saja, sehingga dia mengebor tengkoraknya kembali demi melihat wajah Nanako yang sebenarnya. Oh iya, sebelumnya Mimin belum jelasin kalau tangan robot dan kaki pasir yang ia dapatkan itu berasal dari bos Yakuza dan gadis pasir yang masalahnya sudah ditolong oleh Nakoshi sehingga homunculus mereka pindah pada Nakoshi. Sementara itu, Ito terlihat mengunjungi apartemennya yang saat itu tinggal hanya Nanako di sana. Dia mengatakan pada Nanako bahwa namanya itu adalah Chihiro. Dan ketika Nakoshi menemuinya lagi menggunakan mata kirinya, tiba-tiba wajahnya yang polos itu berubah lagi menjadi wajah yang gak dikenalnya. Nanako seperti ketakutan pada Nakoshi. Nanako yang ingatannya sudah pulih menjelaskan pada Nakoshi kalau dia bukanlah Nanako yang dimaksud dan namanya adalah Chihiro. Dan dia juga yang sudah membunuh Nanako, kekasihnya, pada saat kecelakaan. Walaupun itu nggak disengaja, tapi dia merasa menyesal dan meminta maaf. Kita kembali ke masa lalu sebelum kejadian kecelakaan. Jadi ceritanya Chihiro yang sedang sama pacarnya di sebuah mobil sedang bertengkar. Lalu dia mencoba nekat keluar dari mobil yang sedang melaju dan pacarnya menahannya sambil mengemudi. Tanpa disadari di depannya berlari Nanako dan Nakoshi hingga terjadi tabrakan itu dan Nanako dinyatakan meninggal. Di sini juga Nakoshi teringat ketika mereka pertama kali bertemu dengan Nanako dan seperti inilah wajahnya Nanako yang sebenarnya. Sesaat terlihat mirip kan? Jadi Nanako ini sempat bertengkar juga dengan Nakoshi sehingga dia lari dari Nakoshi dan kecelakaan itu terjadi. Setelah kejadian itu tiba-tiba Chihiro pingsan dan ditidurkan oleh Nakoshi.
Sementara itu, ternyata di luar sudah menunggu Ito dengan ekspresi yang terlihat kesal setelah apa yang dilakukan Nakoshi pada wanita yang sudah membuat Nakoshi seperti itu. Dia masih mengatakan bahwa semua itu hanyalah ilusi Nakoshi saja. Lalu Nakoshi membuktikan kepada Ito bahwa dalam dirinya itu ada air yang menggelembung ketika Ito merasa gugup. Dengan menggunakan mata kirinya, dia melihat lagi homunculus Ito yang transparan. Ito sempat tidak percaya dengan ucapan Nakoshi sehingga Nakoshi meyakinkan padanya kalau yang dilihatnya benar-benar nyata. Nakoshi juga melihat wajah ayahnya yang dalam tubuh Ito dan ada ikan kecilnya juga. Nah, dari sana bisa disimpulkan kalau saat Ito kecil, ikan itu adalah ikan peliharaan ayahnya. Namun ayah Ito lebih menyayangi ikan itu daripada anaknya sendiri, sehingga ayahnya ini tidak mau melihatnya atau bisa disebut kurang memperhatikan anaknya. Bisa kita lihat kalau ekspresi itu seperti ketakutan dan tiba-tiba dia menangis. Di scene terakhir ini, Ito mengebot tengkoraknya sendiri dan dia berjalan dengan tersenyum sedangkan mata kanannya dijahit, seperti orang yang sudah kehilangan akal. Sementara Nakoshi yang berjalan dengan Chihiro meninggalkan tempat itu dan film pun berakhir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Apapun yang kalian dapatkan di film ini, ambil positifnya saja ya. Sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.